Untuk namanya kenapa Renes itu sebenarnya simpel Mbak Mira. Pas ke notaris ini ditolak, namanya ditolak. Apa sih nama yang ditolak? Kan PT Sejahtera apalah nggak boleh ditolak kasih nama harus Indonesia nggak boleh. Terus bahasa Indonesia. Nggak boleh. PT Maju Sejahtera anggaplah gitu ya. Ditolak. Aduh capek ya ini apa sih biar cepet. Udah deh nama kamu Rene tambahin S Renes gitu. Indonesia udah yang penting kan cepet karena klien butuhnya cepet. Saat itu aku lagi pilih-pilih material buat my house gitu kan. Terus pas aku lihat kok ini bapak-bapak sih kayak udah mungkin 40-50 gitu ya pada saat itu. Terus agak Chinese look gitu tapi keren gitu, bodinya bagus gitu. Terus dressnya kayak fotografer kan ya aku tahu kan kayak gitu fotografer kan. Atau creative director apa kayak gitu. Tapi dia color scheme dia ambil kayak ada material batunya, ada wallpaper, ada fabric. Terus aku bilang kok cakep ya gitu, cakep. Terus aku lihat itu look smart gitu kok. Apakah ini bisa jadi profesi? Aku mikir gitu. Tapi kan pada saat itu ya, awal Selamat pagi teman-teman, ketemu lagi dengan GOT.podcast dengan saya Ren Kartili. dan saya Mira Prihatini. Hari ini kita kedatangan couple ya. Bukan seorang. Biasanya satu orang ya. Secouple. Hari ini kita datang couple, desainer juga, Yang matching banget. yang matching juga gitu ya. Dari Rene Studio Design, Mas Rene dan Mbak Fitria. Fitria Indah dan Rini Rudi adalah pasangan yang menaungi PT Renes Indonesia atau yang kita kenal dengan RN Studio Design yang bergerak di bidang konsultan desain interior dan kontraktor furniture. Berpartner dalam usaha dengan partner sendiri alias juga sebagai pasangan suami istri pasti kita pikir menyenangkan. Kita berpikir masing-masing sudah saling mengenal dan tahu karakter masing-masing. Tapi apa iya? Ternyata tantangan berpartner dengan suami atau istri sendiri dalam usaha itu tidak semulus yang kita duga loh. Banyak kisah suka dan dukanya. Kita simak di obrolan seru kita ini dengan pasangan yang membangun bisnis dengan latar belakang yang sangat berbeda dengan background profesionalismenya. Thank you banget. Sudah Udah datang. ngeluangin waktunya. Sama-sama. Mungkin pemirsa pendengar ya. Lu kalau ngomong pemirsa tuh ya. ketahuan generasi. kita ingat zaman lalu Iya, ya. netizen ya. Tahu. Tapi kita sebelum ini kita udah ngobrol panjang lebar, tapi seru banget sih sebenarnya ya. Mungkin ini yang dari tadi pengen gue tanyain ya. As a designer, Mas Rene dan Mbak Fitria ini kalau dirunut udah berapa tahun ya memulai karir ini? Gue tuh justru yang pengen gue ulik nih, mereka suami istri, iya kan, bisa mendirikan konsultan, iya kan, berarti kan konsultan interior ya, Interior iya kan, itu gimana sih, iya kan? Yang mana dulu nih? Boleh dari tahunnya dulu ya. Iya. Kita Tahun dia dulu ya. Pengalaman Kalau ini aku yang kan- ngomong tuh kebanyakan. Iya boleh. Mas Rene dulu deh. Karena teman-teman ya mungkin banyak yang familiar ngelihat mereka berdua ini. Pernah lihat di mana? Nanti kita bahas. Gue tengah main ya. Oke. Nah itu udah dari kapan sih Mas mulai menerjuni interior ini ya? Oke. Menerjuni, lu Betul. belepotan. Oke. Mulai. Makasih Mas Ren, Mbak Mira, kita udah diundang ke sini. Ya, kita coba sharing-sharing sedikit-sedikit pengalaman dan apa yang kita alamin di beberapa tahun ini. Awalnya sih kita memulai itu nggak sengaja ya, sebenarnya sih bisa dibilang nggak sengaja kayaknya sih. Cuman karena memang passion saya dan dia ada di interior. Awalnya memang di tahun 2009-10 itu kita
pengen renovasi rumah kita sebenarnya sih. Rumah sendiri Rumah nih. pribadi dulu awalnya, rumah pribadi awal dulu karena mungkin begitu kita baru married kan desainnya begitu-gitu aja lah, dapat dari manapun ya kita taruh seperti itu. Iya. Terus berjalan waktu kita diskus berdua, kayaknya berubah desain rumah yuk gitu, carilah inspirasi di mana, bla bla bla, ketemulah, kita cobalah renovasi rumah, interiornya doang sebenarnya yang kita rubah. Setelah bekerjaan sekian bulan, beberapa tetangga tuh sering lihat rumah kita. Awalnya itu sebenarnya. Wih, Oh. portfolionya rumah sendiri ya. Rumah sendiri, awalnya rumah sendiri. Bukan proyek rumah orang sebenarnya. Rumah sendiri. Nah, berjalan waktu tetangga beberapa datang ke rumah, tetangga mulai minta dibantuin sama kita. Jujur sih, itu deg-degan ya, karena nggak gampang kan membuat sesuatu dengan keinginannya orang sama pribadi kita. Mungkin walaupun klien terus diri sendiri. Iya. Waktu kita melihat rumah itu semua serba nggak cocok rasanya, pengen rubah tapi itulah klien tersusah diri sendiri gitu kan. Nah, tapi kita cobalah tetangga satu dengan penuh deg-degan, mudah-mudahan dia senang dan ternyata dia senang dan happy. Terus karena dia happy ya mungkin dia suka juga dengan karya kita, desain kita. Nah, mulailah power of mouth itu keluar. Jadi dia merekomendasi ke teman, ngasih tahu ke temannya. Terus waktu itu dapat dari teman itu ya, office kalau nggak salah saya. Waktu itu merenovasi office temannya dia renovasi office di daerah Jalan Wartabungin Sidi. Itu ruko 2 lantai yang mau dibikin buat kantor kayak semacam kontraktor jalan gitu. Nah, awalnya dari situ mulainya. Terus kita mulai ke yang benar-benar real project itu itulah kita anggap seperti itulah. Yang bukan tetangga lah ya. Yang bukan tetangga lagi. Ini udah benar-benar bermain dengan orang, Dengan kita klien. ketemu dengan klien, Klien. meeting dengan klien, kita discuss maunya apa segala macam, itulah pertamanya. Terus akhirnya kita jalanin, kita bikin desain dulu. Nah, tadi itu yang kita ketemu sama teman-teman seperti Dimas Hartawan yang tadi Mbak Fitri kita bawa itu teman kita dari arsitek Unpar, itu bantuin kita di situ. Terus mulai lagi nyambung lagi ke kantor yang tadi asuransi, ada asuransi juga, dia mau bikin kantor lumayan besar di daerah di gedung Menara 165. Itu asuransi syariah pertama di Indonesia waktu itu. Kita bikin desain kantornya, terus happy, senang dan segala macam. Nah ternyata ada juga dari karena dulu Mbak Fitri ini kerja di kantoran, beberapa teman-temannya dia kan klien lagi lah, udah senior level di kantor dunia mereka perkantoran, itu punya beberapa apartemen. Jadi mulailah itu portfolio makin banyak ya. Mulai Itu betul. nama Renes Studio udah? Awalnya bukan Renes Studio, kita pilih namanya dulu masih Renes Indonesia. Renes Indonesia. Terus diambil dari nama saya sebenarnya sih nama. Nanti cerita ya kenapa ya. Iya. Ya diambil dari situ, dari nama saya dibikin Renes Indonesia. Nah waktu itu kita memang masih belum berbentuk badan usaha ya, masih hobi-hobi, kerjakan sendiri kayak gitu. Nah pas sudah di project kantor yang Menara 165 yang asuransi syariah itu, dia minta kalau mau ambil projectnya ya harus berbadan usaha. Terus kita bilang tapi kita belum. Nah, nggak apa-apa, kamu bikin ke notaris, cover note dulu sama notaris bahwa kamu dalam bentuk pengurusan badan usaha, itu dulu majukin sebagai persyaratan utamanya, dia bilang. Saya ke notaris lah, ketemu, tetap kebetulan depan rumah kita tuh kantor notaris. Kayak semua udah ada jalannya nggak sih? Jadi sebenarnya memang jejaringnya bagus ya. Udah gitu ya. Iya, itu Depan jalannya rumah kita sih. tuh kantor notaris. Nah, kita tinggal saya jalan, saya tanya konsultasi sama notarisnya. Dia bilang ya udah, nanti saya bikin cover note. Berapa lama? Ya langsung dibikinin dalam waktu kalau saya 2 hari tuh keluar cover note. Itu saya bawa ke persyaratan ke kantor yang buat project tadi. Nah, berjalanlah. Itu project tender sih waktu itu. Berapa vendor dipanggil dan alhamdulillah ya pilih Lancar. kita yang jalanin, kita yang desain. seorganik itu ya, mendirikan apa Usaha. konsultan interior ini dari, bahkan kalau tadi dengar ceritanya ini backgroundnya Nah itu yang justru itu yang gue pengen penasaran ya. Soalnya ternyata Rini sama Fitria ini model. Iya kan? tentang sinetron teman-teman. Kita jelaskan aja.
Gamblang ya. Bilang Jadi ini bintang sinetron, yang satu model. Nah, itu bisa gimana mengatur waktunya terus tuh twing, kita jalanin ini. Mungkin karena kalau sinetron sama model kan berkaitan dengan art ya kan. Basic kita nih memang dari keluarga yang edukasi gitu, yang math and everything gitu kan, dokter-dokter gitu loh, pokoknya yang dokter-dokter. bisa dibilang left brain ya. Iya, otak kiri ya otak kan. kiri itu, Pak. Saking Otomatis gitu kebanyakan ya. otak kirinya kita mungkin merindukan otak kanan. Jadi mungkin karena dia art, aku juga art, jadinya aku juga surprise juga waktu bikin rumah, kok ternyata kok dia punya idenya mirip-mirip, kok dia out of the box ya, kok dia punya taste juga, aku kaget banget. Oh jadi awalnya belum tahu nih. Belum. Iya kan Belum. pacaran cuma 3 tahun, nggak pas married kan baru lebih kenal kali ya. Terus aku pengen rumahku warna kayak gini, terus dia bilang aku maunya kayak gini. Nah terus kan dia kan pemain sinetron kan, dulu kita dibantuin untuk bikin rumahnya, ada namanya Saudah. ya kan, dia punya adik, dia punya usaha Jepara gitu. Nah itu yang bantuin all of the furniture lah gitu, kayu-kayuan perkayu-kayuan dari dia. Jadi ya udah, ya karena nyambung-nyambung, terus dia bisa bikin seperti yang kita mau gitu-gitu. Terus akhirnya ya balik lagi, aku jadi bisnis gitu ya. Terus untuk namanya kenapa Renes itu sebenarnya simpel Mbak Mira. Pas ke notaris ini ditolak, namanya ditolak. Apa sih nama yang ditolak? Gitu kan PT Sejahtera apalah nggak boleh, ditolak kasih nama harus Indonesia, nggak boleh. Ternyata suruh bahasa Indonesia. Nggak boleh. Oh. PT Maju Sejahtera anggaplah gitu ya. Ditolak. Aduh capek ya ini, apa sih biar cepet? Udah deh nama kamu Rene, tambahin S Renes gitu. Indonesia udah, yang penting kan cepet karena klien butuhnya cepet. Itu udah harus Dan di approve langsung. udah approve langsung. sama notaris. Pokoknya semua serba kebetulan, dan karena itu ngejalanin itu hobi, aku kan masih dia juga masih sinetron sebenarnya, masih ada saat itu ya. Aku juga masih kerja karena hobi, namanya hobi kan ngejalannya senang-senang kan. Terus aku datang ke Goodrich di Senopati situ. Kok ini indah banget ya, ini bisa nggak sih kalau kayak begini tuh jadi profesi? Aku pikir gitu, karena dulu aku pikir profesi itu ya profesi yang Kayak ya lawyer gitu lawyer atau dokter atau misalkan aku kan gitu aku ya. banker lah ya, aku bisa bilang aku banker kan. Dulu kan dianggap kalau pesinetronan itu juga bukan profession kan, gitu kan, anggaplah pada saat itu oleh orang tua kita Iya, gitu ya. seniman kan. Seniman itu bukan profesi. Nggak Yang pasti. yang nggak pasti Iya. pendapatan tiap bulannya. Aku belum tahu ada industri ini, aku nggak tahu ada industri. Emang aku tahu arsitek apa segala macam aku tahu. Tapi apakah ada industri interior designer ini? Kok pas aku lihat ke Goodrich kan ada kayak fabric, wallpaper. Kebetulan rumah kita pakai Goodrich, a whole wallpaper and everything gitu. Terus aku bilang ini kok indah banget ya, aku pikir gitu kan. Ada ini, ada color segala macam semuanya. Terus pada saat aku lagi di situ kayaknya ada, aku nggak tahu siapa, look profesional laki-laki. Dia itu lagi combine gitu loh, Mbak Mira, lagi materials kayak Lagi buat color scheme. Aku liatin ini apa sih dia ngapain? Aku pikir gitu, really? Aku pikir kok dan dia pun juga terlihat cakep gitu loh menurut aku, keren. Terus kayaknya kayak nuansa fotografer lah. Dulu kan aku taunya di art itu model fotografer kan, yang dressnya casual gitu, terus tapi looknya smart, Ya, stylish lah ya. Aku nggak tahu dia tuh siapa dia, sampai sekarang aku cari-cari, aku gitu? nggak tahu Ya siapa ampun. dia. Kenalan. Nggak Tapi kenal. orang itu sangat menginspirasi ya. berarti Menurut aku ya. menurut aku pada saat itu itu aku lagi pilih-pilih material buat my house gitu kan. Terus pas aku lihat, kok ini bapak-bapak sih, kayak udah mungkin 40-50 gitu ya pada saat itu. Terus agak Chinese look gitu, tapi keren gitu, bodinya bagus gitu. Terus dressnya kayak fotografer kan, ya aku tahu kan kayak gitu fotografer kan, atau creative director apa kayak gitu. Tapi dia color scheme dia ambil kayak ada material batunya, ada wallpaper, ada fabric. Terus aku bilang kok cakep ya gitu, kok cakep. Terus aku lihat itu look smart gitu kok. Apakah ini bisa jadi profesi? Aku mikir gitu. Tapi kan pada saat itu ya, awalnya begitu ya. itu ya aku ke Goodrich yang Senopati dulu kan belum tutup ya. Iya. Dulu masih emang di besar. situ. Senopati awal-awal Senopati. Masih besar kan. Senopati, Terus kan aku ke lantai 2, dia desain bagus gitu kan. Terus
aku sih di situ kan sebagai buyer doang gitu loh. Terus aku gitu ya, ini apakah bisa jadi profesi? Apakah profesinya itu work atau apa gitu? Tapi itu lewat begitu aja. Anyway, kita kan desain itu kan tiba-tiba somehow just bentar banget ya, nggak nyampe setahun kita tiba-tiba ngedesain begitu. Terus aku punya teman lagi nih, dia presiden direktur BNI, punya luxury apartemen di daerah Gandaria. Waktu itu buat Japanese. Ternyata ya memang kan kalau kayak gitu dia punya investasi kan gitu. Aku kalau investasi aku udah hafal mati deh. Gitu istilah aku paham deh gitu, ke bagian yang itu gitu ya. Rate-nya berapa itu kan, aku kan bankers. Terus gitu abis itu ternyata telepon aku, kerjain apartemen gua dong, katanya gitu. Enak banget. Iya, karena udah kenal Mbak Mira, udah kenal cukup lama gitu kan. Aku juga surprise dia kasih tahu aset-aset dia ke aku gitu. Luxury apartemen 1, work, langsung dapat penyewa. Penyewa Japanese apa? Belum selesai malah. Presiden direkturnya Astra. Langsung. Terus setelah itu dia punya lagi gue jadi takut ya, dia buka aset sama gue nih jangan-jangan. Karena apartemen luxury terus. Tapi aku tahu kan dia karakter orangnya, aku tahu karakter jujur gitu. Dari mana duitnya kan gue pengen tahu jadinya kan. Ternyata aku baru tahu di situ para ya udah bos-bos itulah ya gitu kan, dia punya investment misalkan anggaplah beli apartemen sekian dapat rate of return dari every monthly-nya, terus dapat juga kenaikan dari situ. Aku pikir that's a very good business aku pikir. So kalau misalkan aku into interior, I got the client karena dia pasti akan terus-terusan dan begitu pada saat itu apartemen grow up. Dia punya apartemen di Casa Grande di kota Casablanca, quite big. Terus kita desain lagi gitu kan, dan dia udah kenal sama aku kan gitu kan. Pembayaran juga cepet. Pembayaran juga cepet, ya kan? Impian makin lah ya model yang lewat ya. Model baru itu cuman basa-basi. Terus tapi memang actually waktu aku di Capital Market, my best friend juga itu sebenarnya ownernya Femina juga, jadi my best friend juga pada saat itu. Jadi aku tahu dia yang bilang, aduh model-model mah kecil Fit, kan aku kan jadi ngerasa gimana ya gitu ya, pion-pion doang. Jangan mematahkan semangat ya. Jangan mematahkan para model ya. Karena masih muda ya. Nanti kalau udah tua baru masih muda silakan berkarya dulu. Sebenarnya model itu lebih kayak mencari network juga bisa ya. Terus itu aja sih, tapi kita gak kaku banget, ketemu teman-teman gitu. Nah itu aku pikir ini investment. Dia punya 2, karena dia jual, dia bisa dapat 2 apartemen. Dia beli lagi, habis dia beli lagi, aku desain lagi, tiba-tiba langsung kejual hampir 2 kali lipat. Terus dia lagi yang lain nih ada lagi. Pokoknya dia banyak banget ya, di Ciputra dia beli segala macam. Jadi kita yang desain semuanya itu. Terus mulai deh ya merambah lah mulut ke mulut segala macam. Kan kalau namanya presiden direktur BNI, temennya presiden direktur juga ya, gitu kan. Ya kan temennya jadi kerjain, aku punya kerjain bla 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 bla, ya udah gitu aja sih gitu. Terus akhirnya at one time aku decide untuk quit. Bismillah deh gitu ya, bismillah. Dari kerjaan utama. Every my friend, how come lu tuh katanya berhenti gitu. Aku bilang sama temanku. Jadi berarti sempat double dong ya? Double. Tapi kan aku juga triple bahkan, bankers, model dan interior. Model nggak usah dihitung lah ya, model kan cuma buat bahagiain doang, portofolio doang gitu kan. Terus abis itu ya udah akhirnya pas pikir-pikir, kayaknya makanya lagi, kok duitnya gede ya gitu. Terpesona. Langsung betapa ya interior designer itu industri yang sangat menjanjikan. Bener Mbak Mira, I really mean it. Jadi bukannya aku mematahkan para profesi lain. Seperti masih bersyukur, aku sampai saat ini aku mikir bersyukur ada yang mau jadi dokter tuh bersyukur loh. Karena mungkin kalau udah tahu kalau aku mungkin udah kuliahnya lama banget. Bla bla bla, jujur ini kan pikiran otak. Point of view orang awam kan ya. Terus udah gitu, kebetulan aku kan teman-temanku sahabatku juga dokter kan. Terus kalau dokter tuh gini. Ya kalau kan pahala gitu kan, pertama-tamanya kan pasti kan dia, tapi nggak bisa dipahala juga sih. Terus setelah itu ya udah mulai grow gitu deh. Baru kita akhirnya ke desain soal unit, punya Sinarmas, habis ada Serenia Hills juga, terus ada kerjasama sama ada
desainer dari Singapura, terus kerja sama kita sebagai orang lokalnya itu mulai. Ya udah sampai sekarang akhirnya. Berarti udah hampir lebih dari 10 tahun. 15 lah ya. 15 tahun. 15. Ya, sekarang ya. Tapi jalannya pastilah Tuhan kan pertama kasih honeymoon dulu pasti ya. Ya. Pasti semuanya Nggak dikasih mungkin- honeymoon dulu biar nggak stay. mungkin jalan tol terus Jangan, ya. nggak mungkin. Aku sebagai pekerja bukan dari keluarga pebisnis, dia juga bukan sebagai keluarga pebisnis. Kaku gitu loh teorinya. Jadi teorinya kan pasti kita waktu kita quit kita punya saving kan, itu pasti nggak mungkin enggak karena kan orang dulu kan hitung-hitungan gitu kan. Berhitung gitu ya. Tapi terlalu konservatif pola pikir aku, bukan real businessman gitu. Jadi aku kayak hire office gitu ya, aku rent office, terus aku rent workshop. Aku idealis banget gitu, seakan-akan mau memberikan yang terbaik, padahal sebenarnya kalau dalam bisnis nggak boleh Nggak gitu-gitu perlu. juga, nggak perlu. Juga, dan atau harus perhitungan dulu. Iya, dan aku nggak pernah belajar bisnis emang, karena kan aku ilmu pasti tuh ya kan, fisika dasar, matematika dasar, aljabar aja aku 100. Kalkulus gitu-gitu. Kalkulus, really, jadi benar-benar. Terus sekarang nih aku pikir-pikir sama anakku udah no science, just tapi kan itu jangan ikutin ya. Ini kan aku Iya, gitu. kan best experience ya. Iya, biasanya bilang misalkan dia mau choose apa, don't choose science gitu. Just choose social. Only social. Karena aku pikir-pikir ini matematika gue 101 ujung-ujungnya suruh ngukur itu ya. Ya kan? Ruangan. Layout Nah, itu. ruangan. Baru kepake itu ya. Baru kepake sama gambar kerja. Gambar kerja. Tapi kan kerja. logikanya jalan. Logika jalan, iya. Terus aku pada saat itu project lumayan besar, tapi aku too heavy in operational karena itu bukan businessman sejati. Kalau businessman sejati kan itu kan harus ya, low cost, efficient. efficient everything. Itu quite hit our company at that time. Pas aku itu quite hit at that time. Terus ternyata, waduh, aku hire berapa orang ya? Lumayan. Almost 80 kali. Hah? 80? Including pekerja apa-apa. 80? 80. 80. Wow. Dengan ada tahu kan orang-orang theoretically gitu loh, teknik Harus industri yang ada apalagi, seven tools dari apalah dari apa teknik iya. industri itu kan ada itu tuh manajerial Iya, yang manajerial harus itu. Semua harus keisi Iya. gitu ya. supaya ini running well gitu ya Karena kan. dia awalnya kan di kantoran juga kan. Apa yang ada di kantoran dia bawa Di ke copy sini. paste. Gitu. Oke, jadi Oke. Kan belajar jadi Lumayan bos, sih, Abel, belajar semua jadi pos-pos bos. terisi ya. gitu. Semua pos-pos diisi, quality Semua control pos diisi. officer, Iya. bla 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 bla. Iya. Terus yang namanya kita kan juga bukan konglomerat ya. Jadi aku hire-nya kan S1 fresh graduate supaya kan nggak terlalu mahal. Kan kita pikir kan semua ready dong dari Iya. fresh graduate. Kan nggak bisa juga ya yang namanya anak-anak belum ready Belajar itu. mereka. Terus aku belajar mengenai psikologi people and everything gitu sampai aku akhirnya at one time ini nggak beres nih semuanya nih kayak ini terlalu ideal. ini nggak beres nih semuanya. Dia udah ingetin aku berkali-kali karena mungkin dia orang job per job kan kalau Orang lapangan. orang lapangan. Hmm. Dia udah ingetin aku, tapi aku biasa kan. Kalau wife itu kan kadang-kadang happy wife, happy life ya. Nah, dia mau ini- ingetin paham ini- itu nih. Kan tadi lo Nggak nanya benar, nggak benar. Pokoknya nggak benar aja. Aku nggak benar, pokoknya jangan begitu. Jangan, itu akan shrinking. Pada saat shrinking kan dia nggak bisa marah ya kan. Iya. Terus aku yang, aduh ini gara-gara gue nih. Ya iya benar. Terus untung nggak terlalu lama itu. Terus aku speechless gitu, aku bengong. Terus aku telepon kan, kayak mantan my big boss dulu gitu kan. Aku mau kuliah lagi nih, kayaknya into business deh Pak, gue bilang gitu kan. Aduh kata dia, ngapain sih lo kuliah itu, bisnis cuma satu katanya, cost operational low, profit Benefit. gede, that's it udah, gak usah lo pusing-pusing lagi, gak usah buang-buang duit, gak usah buang-buang waktu untuk, aku tadi mau Prasetya Mulia apalah-apalah itu kan, terus aku langsung klak gitu loh. Nah kebetulan bosku tuh ya udah quite konglomerat ya. Jadi apa yang dia omongin ya pasti bener dong. Iya, Gak mungkin ada salah bukti. dong. Udah terbukti gitu kan. Aku bilang udah bye-bye 500 juta ya untuk sekolah. Alhamdulillah gitu ya kan. Saving money-nya. Terus udah semua mulai saat itu aku sama dia low cost, high profit. Aku ingat zaman dulu bosku bilang make the company fat aja gitu.
Tapi kan waktu awal-awal di interior design aku ketemu lah dengan berbagai macam teman-teman yang udah senior di dunia arsitek atau interior designer gitu kan. Kan kalau kadang-kadang kita lihat kan udah di Instagram teman-temanan tuh ya. Wah, banyak amat ya anak buahnya ya. Kan misalnya kalau ada ulang tahun siapa gitu kan. Rame gitu. Aku sampai hitungin Mbak Mira, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ilmu pasti ya. Ilmu pasti. Orang polos. Mungkin banyaknya anak magang. Ternyata gitu. itu. Atau mungkin project manager suruh datang. Iya. Ada yang kan by project juga kan. namanya orang polos Mas Ren yang nggak tahu ya gimana sih anak baru kemarin sore gitu ya mau into the world gitu kan. Semua ini aku sampai hitungin siapa tuh gitu. Senaif itu ya. Senaif itu. Aku hitungin pakai baju putih-putih, celananya jeans ya kan. Model banget ya, visual soalnya. Lagunya di-cut ya. Jadi kan aku kan nge-fans gitu kan. Meskipun sekarang jadi teman banget ya, teman dekat banget kan aku sekarang jadinya. Tapi aku lihat gini, aku hitungin 1, 2, 3, 4, 5, 6. Waduh, keren banget ini ya. Ini kayak big company banget nih gitu. Orang-orang yang teoretically benar-benar yang ya anggaplah masih anak-anak ya, langsung kebuka gitu loh di dunia ini. Padahal ternyata itu yang mungkin ya drafter ya, semuanya di project manager, anak magang. Tapi kan itu dulu ya, mungkin 10 tahun yang lalu. Habis itu kan aku kan kenal lagi. Misalnya aku punya teman, dia tuh salah satu dosen. Gua ambil tuh katanya anak-anak itu pada intern tempat gua, pantesan lo yang anak buah lo. Tapi kan kadang-kadang kita pikir kan dia semakin banyak karyawan itu semakin hebat gitu loh. Iya. Company kita pikir kan gitu. Padahal semakin mampan, semakin hebat, gitu. semakin dikit profitnya gitu kan. Nah, anyway, akhirnya aku kasih tahu ke anakku mulai dari pertama, whatever your profession is, low cost. Low cost. Udah getting better banget kan makanya sekarang. Tapi dari situ belajar ya, belajar banget sampai sini sekarang. Otodidak ya jadinya ya. Jadi kalau ngelihat dari mereka mendirikan ini itu benar-benar organik tadi, terus belajar dari pengalaman banget, sampai raw material. Iya, jadi benar-benar kalau sampai ke titik ini artinya tuh ya kesilet-siletnya lah banyak lah ya. Sampai jadi shape yang bagus saat ini tuh butuh perjuangan juga kan. Tapi kalau aku lihat ya dari ini network itu kayaknya penting ya, bener kan? Penting banget. Sangat terlihat gitu loh bahwa pertumbuhan company ini sangat terbantu oleh network yang ada, sama dipercaya. Integrity sih. Jadi kita yakinkan diri kita itu dia sama aku ya. Aku bersyukur juga sih. Kita yakinkan benar-benar orang yang apa adanya satu, nggak berlebih-lebihan, nggak tutup-tutupin gitu, kayak yang cover-cover. Terus peres-peres enggak lah ya. Peres enggak. Maksudnya apa adanya aja gitu loh, nggak perlu yang benar-benar. Apa gitu. Sama integrity itu, jadi kita buktikan mungkin dengan pengalaman, mungkin apalah itu. Terus jadi ya itu, jadi dipercaya, karena dipercaya itu ternyata benar-benar matters gitu loh. Iya. Jadi ya aku sih 10 tahun itu aku di capital market itu aku kenalan dengan berbagai macam pastikan level 1 ya, level 1 in every company in Indonesia pada saat itu, alliance apa segala macam. Itu jadi aku dipercaya, aku pertama nggak ngeh itu adalah matters. Tapi aku lama-lama kok dia bisa kasih project aku lagi ini, terus ini lagi. Nah kebetulan mereka tuh lama-lama berteman ya, kayak misalkan aku punya teman dia tuh komisaris Pertamina gitu kan. Terus aku kenal komisaris Pertamina, dia punya temenan lagi sama yang ini. Ternyata dia kakak adik, Jiwasraya segala macam. Semua dari situ sih, terus. Kalau dia kebetulan juga kan ya dia orangnya aku tahu lah, karena kan aku jadi married ya gitu kan. Apa adanya juga, terus trusted, terus komitmen apa segala macam. Jadi pun dia juga banyak dapat klien dari dunia persehatannya dia. Artinya berarti dari dunia yang berbeda, misalnya dari bankers dengan segala networknya, kemudian Mas Reni juga dari industri entertain ini, justru dua inilah yang membuat sebuah fondasi ya yang kuat. Aku bisa bilang ya nggak pernah ada yang mungkin kayak dibilang salah jurusan enggak sih. Pengalaman itu justru membantu sampai di posisi yang sekarang gitu ya. Tapi yang buat gue terpana itu adalah
pertama kali yang membuat dia tergerak, triggernya itu adalah karena dia terpesona sama seseorang. Iya, serius Mbak di Mira, sampai sebuah saat ini aku nggak tahu tuh Iya siapa. kan? Yang dia mikir, oh ada ya profesi ini. Iya kan? Dulu aku Itu not even inspiring know, banget orang I itu don't know what berarti. even know what his profession. Mungkin orang Singapura, maybe kita nggak tahu. Iya, Soalnya iya. aku cari selama 10 tahun Atau itu mungkin aku cuma cari. lagi nyari material ada yang hilang ya. Ada distributor. Actually, kita kan di sini kan ujung-ujungnya kan udah 15 tahun ya, gitu kan. Aku Nyari-nyari. masuk ke industri yang benar-benar kenal teman-teman. Akhirnya aku bersyukur juga karena kan kayak ngerasa jadi punya teman ya. Kan kalau keluarga baru. Ada lah. community. iya, yes, that's correct. Jadi benar begitu. Yang tadinya kan dulu kan nggak ada Instagram apa segala macam, kita berjuang out of nowhere. Seakan-akan ini profesi juga kayaknya abu-abu deh gitu kayaknya gitu kan. Soalnya aku dimarahin sama orang tua aku. Quit job itu dimarahin. Serius. Iya, iya. Kebayang Jadi sih. papa aku conservative people gitu dan macam-macam, aku udah that high gitu ya. Why aku nggak bisa jelasin, tapi hatiku mengarah ke sana. Kita nggak bisa jelasin. Pokoknya aku sampai dimarahin papa aku. Ini kan dunia babu menurut aku. Terus pada saat ternyata tiba-tiba yang hubungin aku itu, I did yang Color of Indonesia. Tahun berapa sih itu? 2017 kan. 2016 pokoknya Sana City. Aku lihat kan ada Instagram tuh. Teman aku bilang, lu harus masuk Instagram deh. Aku kan Waktu itu belum. aku tuh conservative people. Jadi Oh, aku jadi tuh bukan orang Cuma sosmed. nggak tahu, cuma punya Facebook doang satu ya kan. Terus Jadul ya. jadul banget. Terus disuruh masuk Instagram, apa sih aku Untung masuk. Facebook ya, bukan Friendster ya. Oh ya Friendster. Ada lagi. Nah pada saat Instagram itu ada Color of Indonesia. Aku bilang datang yuk kita pengen lihat gitu. Lihat, kok bla 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 bla. Terus kenal deh sama Pak dan teman-temannya. Oh ini kok nuansanya bagus-bagus ya, waktu itu lagi apa gitu aku lupa. Iya tiap tahun kan Waktu mereka. itu Ganti tema kan. ganti tema. Terus aku yang terus kenalan kita cuma lihat itu ada ya. Jadi aku kayak ngerasa punya teman, padahal dia bukan jadi teman ya, tapi aku merasa ada teman. Ternyata ada ya dunia seperti itu tuh. Ada profesi Ada itu, profesi itu gitu juga. ya. Kebetulan entah bagaimana Pak Semi tiba-tiba cerita sama aku. Dia dulu Hadi Prana, aku kayak tahu deh Hadi Prana gitu kan. Karena kan ya kan kita nggak tahu ya kan, yang kita tahu dulu. Itu ya. Iya Dulu soalnya dunia yang berbeda. dunia yang berbeda. No wonder lah. Hadi Prana apa ya? Kayaknya pernah denger deh gue gitu Hadi Prana. Terus dia cerita aku udah pensiun. Oh ada pensiun juga ya? Berarti itu a company ya? Aku pikir. Sepolos itu karena ya bener-bener aduh kayak bener-bener what is this gitu. Terus udah gitu, aku pensiun, kok pensiun ya? Berarti kan Ada masanya. berarti ada masanya ya. Terus kan gitu terus abis pensiun dia bikin usaha sendiri. baru kata dia. Dapat uang pensiun, jadi bikin uang usaha. Oh dapat uang pensiun juga ya, aku pikir gitu kan. Oh berarti ini real industry ya, aku pikir gitu. Aku udah mulai kebuka lagi. Terus setelah itu ketemu lagi yang lain dan ketemu dengan yang muda-muda. Kan kalau itu kan senior Iya, ya. senior. Kan ketemu doang yang muda-muda yang sama kayak Dodi Silum, Hefri gitu kan, Saras. Terus macam-macam lah, ketemu Nyonya Janto juga berteman, terus Francine, temenan tuh jadi teman-teman, terus Uniji pada saat itu terus ya udah aku mulai pelajarin, ini it's a company, aku pikir it's a company, ini industrinya real aku pikir. It's gitu. profesi. It's ya kan industri real, there is money there. Gitu kan, there is ada customernya juga segala macam. Nah setelah itu aku mulai happy banget because I'm not feel alone. Kita nggak feel alone sendirian, lagi ya. Dia ada ya orang perasaan feel alone dalam suatu mengerjakan sesuatu karena dia itu sebenarnya mengerjakan sesuatu tapi nggak tahu sebenarnya is it real or not gitu. Apa ini sebenarnya gitu ya. Kalau aku lihat mungkin karena memang bener-bener backgroundnya beda, lingkungan circle-nya beda dan ketemunya itu ya tadi organik banget, ketemu ini. Jadi baru tahu bahwa profesi zaman Pak Soeharto lah gitu ya segede kan. banget, ternyata segede ini industri ini gitu. Yang dulu masih ada yang ada apa sih kalau Pak Soeharto geng kan gitu ya. Itu kayaknya generasi aku. Iya, ya kita ini. Dulu aku tuh
pacaran sama dia kan sinetron, model iklan, itu nggak dibolehin. Karena sampai di sidang sama family aku loh. Karena dulu kan masih mindsetnya model dan lain-lain tuh Iya, cuman Iya. Padahal sekarang berlomba-lomba kan jadi kayak gitu ya, influencer apa segala macam. Eranya belum berbeda. Keluarga dia juga keluarga yang profesi konservatif, juga, ya. dokter, terus apa? Ya pekerja. Konsultan pajak, kayak gitu-gitu. Kalau aku semua jenis dokter di keluarga aku ada. Jadi emang Profesor apa segala macam itu ada. Semua. Jadi memang dari akademis itu tuh. Dia setelah di sidang family dia, di sidang lagi sama family aku. Jadi memang profesi ini kan sebenarnya memang termasuk profesi baru, ya kan? Baru tuh Di bukan Indonesia, benar-benar 1-2 tahun ya, tapi maksudnya bukan profesi yang mendarah daging kayak dokter, insinyur. Ya, interior ini kan itu, tergantung terus juga aku SMA tingkat 8 ekonomi. kan, SMA 8 tuh kan konservatif. Iya, konservatif. jurusannya ya pasti Jurusannya- kalau nggak itu. Iya, Gitu. terus ya aku banyak belajar dari satu hal dan lain hal tentang kayak psikologi human gitu. Setelah 20 tahun kemudian kan kalau dulu kan semuanya based on score, based on ranking, juara umum dan sebagainya. Tapi ternyata aku bertemu dengan another part of this world yang dunianya lebih happy sesuai dengan passionnya, tapi tidak malas, bekerja keras. Ternyata dia work better than this world that I know gitu. Itu satu yang aku benar bikin aku jadi confident. Mencari confident itu kan nggak gampang sebenarnya kan. Jadi Apalagi aku kalau nggak confident, terbiasa ya. nggak terbiasa. Terus apalagi people against gitu this profession gitu. Terus confident, oh this is a very good job actually kan. Iya. Terus dan ternyata nggak COVID and everything dengan sosial media bla bla, bahkan dulu kan ada AFTA gitu kan, perdagangan bebas, orang doesn't even know what is it gitu kan. Ternyata ada Mark Zuckerberg, terus udah gitu Meta, Instagram, di situ ada bisnisnya juga, startup even is a business gitu. Terus sekarang yang konservatif dulu going to konservatif sekarang tuh startup, IT apa segala, which is it's kind of hard actually. Kecuali dapat investor dari luar segala macam ya. Tapi di sini ada profesi yang masih raw dan bisa digali dan lebih healthy sebenarnya, instead of kamu jadi PNS or something. Nah di sini ya balik lagi Tuhan kasih rezeki itu everywhere, bukan hanya this part of industry doang. Baru aku ketemu sama yang misalkan siapa? Ya Heidi Prana mungkin aku lihat, aku pelajarin dah semuanya, aku suka belajar kali ya, aku pelajarin Analisa sendiri. Terus secara mandiri. iya, terus aku lihat si ini, terus aku lihat sini semua yang itu Andra Mati segala macam. Oke, tapi everybody lama-lama harus going into interior, nggak bisa pakai terlalu idealis into arsitektur. Karena arsitektur lama-lama akan menjadi sesuatu part tanpa interior nggak lebih cakep gitu loh. Jadi itu adalah collaboration. Jadi interior arsitektur kayaknya even better kalau disatukan gitu. Jadi satu even luar, satu dalam, kan? Even arsitekturnya bagus banget gitu ya kan. Misalkan aku kerjain punya suatu aku pernah kerjain keluarga presiden waktu akhirnya pada saat itu nyampe ke sana gitu, tapi nggak bisa disebut siapa itu. Terus jadi dia pakai waktu itu Hadi Prana untuk lot of building. Tapi kan Hadi Prana zaman itu ya, papahnya yang bikin segala macam. Tapi kan interiornya itu nggak diapa-apain, rough gitu. Jadi luarnya bagus segala macam, pada saat kita masuk ke rumahnya even materialnya sangat bagus, onyx apa, dia pakai handcraft dari Bali yang 2 years apa segala macam, semuanya very good material, jati yang benar-benar segala macam. Pada saat kita itu lonely that house gitu, empty. Terus pada saat kita perbaikin gitu, jadi lebih bagus. Ada sentuhan lah ya. Iya. Harus ada itu finishing sih. touch-nya. Jadi memang
Terus kayak biasa lah, orang belajar kan begitu ya, kebanyakan mikir ya Mas Ren. Kalau nanti semuanya udah template, human tuh kan kayak gimana gitu kan, nggak AI apa segala macam. Terus aku pikir-pikir, oh every person dikasih soulnya itu beda-beda kan, sama Tuhan. Jadi kita nggak bisa kayak hire aku gitu, terus atau hire dia, even aku sama dia pun juga punya taste yang berbeda. Akhirnya kita collaboration gitu. Awal-awal sih berantem Itu sih sebenarnya. Di sini pertanyaan berikutnya. Nanti. Nggak langsung mus gitu ya. Kalau ada project tuh sebenarnya gimana tuh? Pas berantem gimana sebagai suami First istri thing gitu? first kan kita dominan. Dua-duanya nih dominan. Aku lebih Kayaknya. cewek sih gimana sih? Kita lebih ngalah aja ya. Biasalah gitu ya, aku akuin aku salah juga, aku bilang kan kayak gitu. Jadi At the time ngakuin juga gitu biasa ya. kan, kalau perempuan kan gitu dari startnya juga udah beda, kayak lu ngejar-ngejar gue lu gitu lah ya kan. Padahal pengen dikejar. Kan begitu. Kan juga kan kejar daku biar kamu tangkap. Tahu. Udah tahu umurnya sama dia mana. Nggak semua tahu kayaknya. Enggak semua tahu ya. Ya kan gitu, jadi terus aku bla 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 lah gitu, biasalah itu kan. Tapi pada satu sisi, jadi aku tahu ternyata pada saat into the company, kalau in a married life aku another profession sebenarnya masih get along karena kita two different world kan. Aku dunia pekerjaan, dia di dunia persinetronan. Pada saat masuk, aku tahu lagi realnya personality dia tuh kayak apa. Dia mempertahankan ide dia loh, aku juga pertahanin ide aku. Seru ya. Seru ya. Aduh kesel banget. Sampai kamar nggak sih? Feel pokoknya dia sampai banget. Repotnya itu sebenarnya sih. Apa yang problem kita di dunia kerja Kecampur. kecampur ke rumah. Repotnya di situ. Karena kan kalau mungkin kayak kita nggak satu rumah, beda beda sama lagi. teman kantor, kita pulang kan udah lupa. Curhat Iya, kan ada sharing sama siapa gitu kan. Ini kan di mobil kan masih ketemu. Pulang dari meeting di mobil ketemu lagi kan. Sampai rumah Ketemu lagi. Bahkan pada besok pagi masih ketemu lagi. Nah itu gimana tuh meredakan? Udah diem-dieman. Gak ngomong-ngomong, dia juga ngomong diem gitu. Tapi kan ujung-ujungnya itu anak kan nanya ya, ayah gitu ya, bunda gitu kan. Terus Kok diem-dieman sih? enggak gitu, tapi kan kita ya kayak ujungnya mau nanya gitu. Mau ngomong harus nanya Iya, gitu ya. kamu harus nanya gitu. Nggak bisa diem-dieman, kalau pacaran tuh kan bye-bye gitu kan. Ini Ini nggak bisa. nggak bisa gitu ya. ya gitu. Atau pakai itu. Tapi seru nih. Dua desainer dalam mengerjakan project sama istri. Misalkan anggaplah itu tuh kita makan apa gitu kan. Terserah. Ini sinetron banget ini. Iya lu kasih kamera doang sih jadi ini satu Udah gitu episode. kan nggak bisa terserah. Terus ada lagi, pokoknya pasti ada aja deh kalau sampai ada aja yang harus anggap Mau nggak mau harus diucap Iya, terus gitu tiba-tiba ya. mungkin keran bocor kan aku nggak bisa ya. Keran bocor. Ini perkara dari desain doang tuh. Perkara Sampai desain. bocor nggak tahu siapa yang harus kerjain. Tapi aku Kalau kita kan laki-laki menunggu ya. Iya. Kapan dia mulai bicaranya, Bicara. itulah berarti momen yang tepat untuk ngomong gitu kan. Sama dia nggak ngomong, diamin aja udah Iya. tunggu Kalau kita aja. ngomong dulu, wah bisa diserang. udah gitu kan ketemu melulu ya kan nggak bisa yang kita turun ke bawah dia. Cie. Kalau jalan nggak mau kena. Ada. Tapi aku pikir-pikir ini aku berantem tentang apa sih ya? Aku pikir gitu kan desain doang ya kan. Terus tapi tetap gitu. Terus abis itu Bingung nggak tuh sih bingung, anak-anak? anak masih kecil. Oh, Itu kan udah lama masih banget kecil. kan, Ira. Awal-awal ya. Awal-awal banget. Iya, Anak-anak masih kecil mungkin masih baby lah. Gak terlalu Nggak matters terlalu, bagi dia. Yang mattersnya bagi kita, matters. Terus akhirnya aku punya satu teman, dia tuh kepala sekolahnya satu kindergarten, psikolog. Psikolog lah tuh. Kita sampai ke psikolog. Miss Hida, aku nice. mau itu dong. Ya ampun, ini gara-gara project doang nih. Iya, iya. Iya gara-gara bingung. Tapi bener ya, bingung. itu harus Bingung. cari Itu solusi. sih harus cari solusi sebenarnya. Iya, Karena kalau aku kita nggak pikir cari kan. solusi saat itu berbahaya. Nggak tahu juga kan Nggak tahu gimana karena endingnya ya. gue ngerasa gue benar, dia nggak jadi benar. Iya. Jangan-jangan padahal cuma gara-gara satunya suka merah, satunya suka biru Iya, gitu kan. iya. Konsepnya Bayang nggak sih lo? beda. Emang. Itu awalnya itu kita pernah meeting dia, saya dilempar pakai pulpen pernah.
nggak tahu lagi harus ngapain gitu ya. Sering terjadi ya. Itu kan namanya cewek-cewek kan biasa kan PMS ya. Bapernya sampai Gitu lah, dilempar pakai peluk. Tapi akhirnya psikolog ngasih solusi. Iya, dia udah Dan itu work banget. kebetulan buat kita dan dia Apa sih? dia Psikolog tuh ngomong. psikolog itu gini. Jadi pada saat itu metode dia very very good menurut aku. Maksudnya masuklah ke aku gitu bagi orang. Aku kayaknya otak kiri banget apa gimana, dia juga otak kiri banget apa gimana. Gitu terus pada saat itu kita ke dia, aku juga mikir kan dulu kalau aku zaman aku masih muda nih, kalau aku lihat ada suami istri atau di TV-TV ke psikiater, ih kok bisa gitu, ngapain sih mereka gitu loh, jujur loh aku Mas Ren. Kalau dulu juga semua orang Iya gitu kan? kayak ih ngapain lo Kenapa kesini? sih mesti ada Jadi kalau udah sampai psikiater tuh kayaknya Kayak udah sesuatu banget problem gitu. banget sih. Dan aku yakin kalau ke psikiater waktu dulu ya, kalau ke psikiater lo mau ke psikiater gimana kalau dua lo nggak bisa konflik, that psikiater tuh not gonna work menurut aku gitu. Jadi aku tuh memang harus dibenerin ya, open mindset aku gitu. Mindset aku tuh kayak Tuhan harus ini dibenerin nih gitu. Ternyata pada saat aku ke psikolog, pertama first dia tuh tes sidik jari kita. Waktu itu ada metode baru namanya STV. Tes ini terus tes ini, dah. Kan dia dengerin kita two Rame session dong lah. ya. Pertama, abis itu aku dia gitu kan, gitu kan. Blablabla, dia catat lah sama asistennya dia, blablabla, senyum-senyum doang sih gitu. Kita udah berapi-api nih gitu ya kan, curhat. Jadi saat itu konsultasinya dia harus mengeluarkan apa yang dia rasain dan saya dengar, saya nggak boleh komplain. Padahal udah Pertama pengen komplain sendiri ya. dulu, sendiri dulu. Dia harus keluarin semuanya. Tapi untung ya, cewek dulu yang disuruh ngomong. Bayangin kalau bayangin kalau cowok dulu tuh pasti udah cut ya. Tapi emang gitu, karena psikolognya juga tahu harus siapa duluan. Pada saat Itu dia ngerti nggak sih? pada saat dia ngomong, oh semuanya, emang begitu, emang begitu. Nggak rela. Emosi jiwa, Denial ya. emosi jiwa tapi harus sadar, nggak salah kali ya gitu. Kan setiap dia lagi ngomong sama psikolog itu, kok dia berani banget sih ngomong gitu? Kok dia berani banget ngomong gitu? Kok dia berani banget sih ngomong gitu? Bawaannya pengen nyela gitu kan. Anyway abis itu dites. Bawanya pengen WO mulu gitu. Ninggalin position. Kalau boleh keluar langsung ya. pacaran kan, kita putus ya. Iya, udah banting pintu ya. Udah banting pintu banget. Terus dites, pas keluar aku itu thinking introvert. Jadi kebanyakan my brain itu pakai logic, tapi introvert person actually. Ternyata dia juga sama, thinking introvert juga, jadi pakai logic. Jadi apa yang kita ada plus minus kan setiap manusia gitu. Jadi itu begitu, aku begitu. Jadi aku sama dia. Aku ngerasa dia egois. Dia ngerasa aku egois. Gitu aja lo terus-terusan. Gitu aja sampai dunia Kayak berputar. ngaca jadi kan, cermin depan kita ya kita ngomong, itu dia ngomong gitu juga kan kayak gitu. Oh, jadi aku yang namanya orang logik ya harus ada bukti gitu loh, bukti di atas paper. Terus aku baru tahu, oh berarti itu his genetic. Kalau udah his genetic, Susah. berarti dia nggak mintu, bukan intention, sengaja. bukan ada intention sama aku. bawaannya gitu ya. Dia juga jadi tahu aku tuh nggak ada intention karena itu emang udah template dari Tuhan tuh begitu gitu. Oh, suddenly just in 1 minute ada otak aku langsung. Oh dia begitu ya. Jadi aku nggak ada sensitif lagi, nggak ada. Oh jadi dia doesn't kira kan intention apa sama aku. Dia juga langsung sama aku. Solutionnya adalah dikasih tahu thinking introvert itu harus ada kayak semua harus tertulis dengan jelas, semua serba jelas, plan apa segala macam. Ternyata dia juga begitu. Akhirnya kita kalau punya klien, aku bikin desain, dia bikin desain. Let the client decide. Solusi yang Pertama Jadi gitu. jangan dicampur gitu ya. Iya. Tapi kan ujung-ujungnya mempertahankan ego capek juga ya. Lama-lama gue suruh kerjain seluruh ruangan dulu. Dia suruh kerjain seluruh ruangan dulu kan lama banget ya. Ngabisin waktu ya, gitu kan. Itu pertama kan ego-ego. Ada ketemu satu klien waktu itu Pak Kubuwono Spring. Aku bikin desain, dia bikin desain. Yang dipilih aku. Menang. Yes. Ini seru banget. Yes. Cewek banget gak sih? Yes, kayak menang banget tapi pikir-pikir menang duit-duitnya bareng-bareng juga ya. Gitu kan? Menang duitnya juga nyampe ke dia juga. Cuma buat apa sih gue sebenarnya gitu kan? Terus udah gitu udah after that pas dia menang
nggak masalah, duitnya buat gua gitu kan. Posisi yang menang selalu kan? Malahan bersyukur tuh dia yang kerja, kita nggak usah, duitnya dapat dari buat Kita kita. berpikir ke situ. Akhirnya lu bisa mikir gitu Akhirnya, ya. makanya akhirnya pas udah gitu capek juga nih gue suruh bikin semua Mending dia ruangan. aja deh kan. Gak ujungnya kasihan juga Bang ya kan. Bagi-bagi gitu. Akhirnya ujung-ujungnya kamu mau ruangan yang mana gitu kan. Bagi-bagi Aku ruangan. living ini. Oke, aku ruangan ini oke. Hmm. Terus ada lagi nggak yang kamu mau tambahin? Terus kayaknya kita tambahin. Oke, aku tambahin deh ini. Terus ya ada nggak yang aku mau tambahin? Lama-lama ya semua. Jadi kompromi gitu ya. Jadi artinya Lama-lama dia menang deh nggak apa-apa. Udah menang aja. Akhirnya gitu, rekening aja deh. Iya. Gitu ya. jadi dari tahap denial Iya. sampai acceptance. Pertama-tama yang bikin aku itu ya balik lagi kita Tuhan lagi ya kalau aku bilang ya balik lagi itu nggak bakal bisa kemana-mana gitu. Pada saat ini ciptaan Tuhannya begini, kan kita nggak bisa atur Tuhan gitu kan. Pada saat itu aku langsung accept, no problem until today itu no problem at all semuanya. Akhirnya anak-anak kita tes semua. Gitu. Jadi aku tahu ini karakternya begini, terus ini karakternya begini. Jadi aku tahu kalau dia begitu kan nggak sama-sama aku. Biarkan dia hidup seperti manusia apa adanya gitu. Dia juga cara belajar apa segala macam itu really help me banget waktu itu. Tapi kan itu metode juga nggak sempurna ya kan. One of the metode aja gitu. Jadi kita bisa menerima people seperti layaknya dia, sebagaimana dia gitu. Terima juga. Jadi kita nggak perlu maksain apa kemauan kita gitu ya. Dan ke klien juga kan lama-lama kita udah ketemu klien banyak banget kan, misalkan aku lihat ini Bisa ngelihat ya karakter masing-masing klien beda-beda. Iya, jadi kan Mbak Mira tuh aku udah tahu nih kayak begini, terus Mas Rasus begini. Terus jadi kita lebih luas gitu loh sama klien, terus lebih nggak bakal ada deh rasa-rasa apapun tuh nggak bakal ada. Jadi itu yang bikin kita lebih menyenangi dunia ini juga gitu. Iya. Jadi mostly kayak gitu. Serunya adalah sebenarnya keluarga ini jadi lebih harmonis ketika kalau Ada masalah. ada masalah di awal yang mereka harus selesaikan. Iya, Kebayang nggak kalau mau. mereka tidak bekerja di dunia yang sama gitu. Udah ya. Masih mikirin sendiri-sendiri Ego. aja gitu. Tapi Iya. begitu Dan itu bersatu, dangerous bagi aku ya, dangerous sebenarnya kalau pikir-pikir ya, meskipun kita kan pasti ada loyalty terhadap pasangan, everybody juga Yes. punya vision yang sama kan kayak begitu. Pada saat itu aku udah quite top position, dia juga quite pawan atas waktu itu, kan 15 years ago. Kalau perempuan udah stabil semuanya, Dada-dada sombong biasanya. pasti ada aku akuin pasti ada. Sebelum kena problem itu kita merasa udah tahu segalanya lah pada saat itu. Bisa segalanya. Bisa segalanya, without you I can't. bisa Iya, sendiri gitu. bisa. Itu cewek banget. Dan biasa lah gitu kan. Terus sementara laki-laki semakin mature, uangnya banyak, juga a lot of girl itu coming. Kalau misalkan at that time aku nggak combine, aku yakin banget aku pernah digini sama klien. What's your profession, Fit? Katanya your husband. Actor, aku bilang gitu. Classical drama. Gitu. Really. Jadi pada saat itu aku nggak pikir, tapi actually itu mungkin kalau pacaran kan mungkin masih cinta-cintanya ya. Pada saat udah husband and wife kan udah boring, mungkin jenuh. Kita pernah sih ada masa-masa itu waktu aku benar ada. Aku udah quite top position, ketemu dengan cowok-cowok yang sama. tahu kan, kalau bankers itu juga nggak jelek juga, keren. Terus dia juga udah stabil. Kayaknya dunianya beda ya. Iya, dan itu gampang untuk berganti, itu gampang. Sementara dia juga kan pasti udah begitu. Juga gampang juga buat banyak dia. banget juga kan sebenarnya. Pada saat itu aku mikir kalau misalkan akunya lama-lama kita nggak ada pembicaraan. Waktu itu Sendiri-sendiri. aku dengan duniaku, dia juga mau cerita, menurut aku nggak important ceritanya. Kayak gitu loh. Dia tipikal cewek banget, tau kan? Kayak gitu, not important. Gitu kan? Your story not important for me, gitu. Kayak gitu. Nggak bener banget. Karena
bagian aku banyak a lot of successful Iya. men Iya, gitu iya, loh, iya. yang dia even gak punya wife juga, terus Itu godaan Bener deh. wanita sukses itu sebenarnya. bener deh mbak. Tapi kan nanti kalau udah 50 tahun, udah 60 tahun sih lu Baru bye ya. Ya pasti kan, Iya. dia kan itu ya kan. Kan Amir soalnya juga bankers kan. Ya kan gitu. Next. Jangan dibalik pertanyaannya. Jangan Ini dibalik. host ya kita. Jadi aku waktu itu realize tapi mau deny sebenarnya gitu. Tapi balik lagi kayak di dalam hati yang paling dalam ini nggak bener gitu. Ada kids yang kayaknya need us deh, udah gitu Tuhan kasih langsung 2 lagi gitu. Kali kalau misalkan apa, mungkin kalau easier kalau nggak punya anak itu kadang-kadang beda lagi kan. Ya, pertimbangannya beda. Iya, terus tapi aku rasa dia work banget, dia berani untuk ninggalin itu dunia peraktoran dia itu for family deh. Actually itu benar-benar alasannya for family. Ya, karena pada saat mulai memutuskan saya mau meninggalkan itu sih kan mikirnya berkaca dengan teman-teman yang sebelum saya lah. Yang sebelum kita itu kan kita lihat, oh dia after that dia kemana gitu misalkan kan. Terus dan lain-lain. akhirnya gue berpikir gue sampai kapan di sini, sampai mereka butuh doang. Kalau mereka udah nggak butuh gue, bye. Iya. Jadi gue mendingan gue keluar sebelum gue dikeluarin sama mereka. benar. Pada saat mereka masih butuh Masih gitu butuh. ya. Nah, pada saat masih butuh, saatnya gue keluar nih. Karena umur juga udah mulai nambah, udah punya keluarga, udah punya anak gitu kan. Terus tapi emang keluar tuh nggak gampang juga, karena kan pada saat kita memulai pekerjaan baru yang kita nggak biasa, itu kan challenge-nya susah banget. Bahwa ini apa sih, kesalahan dan mistake tuh banyak banget. Apalagi di dunia interior dan segala macam, berhubungan dengan produksi kan. Gue ngalamin, gue harus mengganti sendiri kesalahan yang gue buat. Itu ditagih, bawa di kantor ditagih. Daging aku. Ini kalau yang bikin salah, benerin sendiri gitu ya. Ada satu produk yang gue bikin itu salah, secara ukuran salah lah, dan cost-nya besar. Nah, nama juga produk kan nggak mungkin bisa disambung tuh, nggak bisa. Ya, buat baru jadinya. Mau bikin baru kan. Ya sudah, gue bilang resiko gue. Tapi gue cara pikir next desain yang gue bikin ini harus masuk ke desain gue. Harus bisa tutupin yang Ini barang harus gue pakai di next desainnya kayak gitu. Tapi kan kalau ya, tapi gitu, jadi kita memang ya berdasarkan background masing-masing. Kita kan backgroundnya mungkin matematika apa gitu segala macam. Ya begitu kan, jadi orangnya begitu. Iya, udah saklek, nggak bisa. Nggak bisa. Makanya kamu harus lebih benar, bla 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 bla. Ini kurangin gaji pokoknya. Lu ngomongnya ini Ini nggak bisa kurangin gaji. Oke, kata dia. Gengsi kan. Oke, terus dia mikir besok desain gue bikin. Besok gue kirim. Harus pakai di sini. Jangan sampai. Tapi aku udah nggak gitu lagi, udah nggak gitu. Itu was a long time ago. Abis itu kalau kayak Itu gitu. challenge-nya sih kayak gitu sih. Abis itu long time ago. After itu, aduh aku salah desain nih kata dia. Kalau apa kita bikin lagi. Jadi lebih, udah mulai Iya, ini calm lebih. down. Ini juga jadi mungkin teman-teman yang masih muda-muda ini kan banyak juga kan desainer. Kan suami Iya, istri. Pasangan desainer ya. Heeh. Paling enggak ini ada salah satu Aku solusi juga yang surprise bisa gitu. Aku pikir aku salah. dijalanin gitu ya. Aku ngerasa ada embarrassment gitu loh. Ya biasa aku tuh mungkin harus dibuka sedikit-sedikit pola pikir menurut aku. Ada embarrassment for me gitu loh. Kalau in a company itu husband and wife. Harusnya husbandnya apa, wife-nya apa. Oh iya. Mindset Zaman dulu dulu kan begitu. Kayaknya yang ideal seperti itu gitu kan. Jadi kalau aku ke klien tuh aku suami istri, aku agak embarrassed sebenarnya waktu dulu. Yeah. Meskipun aku nggak pernah lihat klien itu ngerasa sesuatu yang berbeda gitu. Pada saat aku kenal di dunia ini yang Mbak Mira yang seperti aku bilang itu, oh ternyata banyak ya arsitek suami, interior istri. Siapa kayak Joker Ross sama si Denny Gondo gitu kan, dan lain-lain sebagainya. Oh ini adalah sesuatu yang normal. Lazim. Pada saat aku ngerasa normal, baru tuh ya menerima. aku lebih confident. Pada saat, aduh emang aku tuh emang benar-benar Perlu pembuktian ya.
Iya, dia Iya. sangat-sangat Pembuktian volume. Harus ada fakta dulu gitu. yang dari environment ya kali ya. Tertulis atau nyata, oh ini ada loh, sini begini, ini begini, baru dia ngomong baru. gitu. Baru bisa Terima. melihat gitu. Kalau belum kita ngomong apapun, biarin aja dulu sampai dia menyadari, oh itu benar tuh gitu. Itu Mental terus ya. Dan itu it happened to my children loh, ada tuh satu aku kayak begitu. Genetik ya. Genetik banget. Menurunkan. Menurun. Makanya aku bolak-balik aku bilang, don't be like me Ken, don't be like me, don't be like me, you just like me, don't be like that. Apapun, anything, simple, misalkan rambut gitu ya. Gak mau gini. Pada saat dia ketemu orang yang keren menurut dia, oh itu Dan sama potongannya. mirip-mirip dia. Oke, enggak, seperti itu gitu. Iya. Jadi aku harus ada kayak benchmark yang Jadi keren. nggak perlu kayak mencari ini dari mana, ini dari gue. Dari gue udah ngaca udah Tapi nggak perlu tes DNA lagi sih. Udah pasti dia. Jadi gue Tahu gak sih mas, 1 tahun after kita punya company, my worker bilang gini, bu, Pak Rene katanya dari keren banget, jadi tua banget. One year. dari keren banget dari itu yang apa? dari yang model, artis Jadi tua. sinetron segala macam bla bla bla. Yang dipikir beda. Jadi tua banget, keren. Gak biasa mikir kan. Karena kalau aktor itu kan gak mikir, dia cuma dikasih Job, hanya dulu Script. job aja. Jahit satu dan itu di selesai. serve kan di serve sama ada kostum, ada makeup artist, sama pihak-pihak itu. Ini harus mikirin kerjaan, Iya, sementara mikirin dari emosi istri lagi. Dah. Mikirin emosi klien juga matter Klien, soalnya. ya kan? Sama di Ketemu. lapangan, apa yang Tapi bener-bener di desain. tapi pernah juga sih satu masa ada nggak sih Mbak Mira juga gitu kayak gue bosan deh nih kayaknya. Oh ada. Oh ada banget. Ada banget. Kerjaan ini kan mood banget. Iya. Pengaruhnya itu kan Apalagi ketemu sama klien yang anggaplah yang bagaimana gitu ya kan. Ada. Itu Banyak. pasti ada masa-masanya sih. Masa pasti ya. Iya. Ada. Misalkan ada klien, anggaplah klien yang gimana Yang susah lah misalnya gitu ya, iya, sulit gitu gitu kan. ya untuk Terus yang sesuka hati dia gitu kan. Dan kadang-kadang challenge-nya itu kan klien tuh ngerasa kita nggak bisa ngomong semua ya, beberapa Enggak, ya. tapi dulu awalnya. Sekarang kita semua klien kita baik-baik ya. Iya, dulu itu sempat yang ngerasa karena dia sudah memberikan kita pekerjaan untuk mendesain rumahnya dia, gitu. Jadi demanding. Yes, kita kayak pekerjaannya dia. Ada. Kita pernah meeting satu project itu dari jam 9 pagi sampai jam 12 malam hanya untuk merubah tangga. Oh my god. Dulu diikutin. Tapi kan case by case itu bikin kita jadi belajar Iya, gitu iya, sebenarnya. iya. Dari makan siang, makan sore, makan malam. Sampai bubur kacang hijau, bebek suryo. Semua ada Semua ya. datang lagi nih kue gitu kan. Datang lagi di bubur kacang hijau Kelar gitu ya. Terus kan udah curiga ya kan. Terus tiba-tiba, Pak mau makan apa Pak? Ini lanjut nih, masih Bebek lanjut. suryo nih. Itu satu, itu kita belajar lah. Kan aku kan nggak ada ininya Mbak Mira karena aku belajar aku dari interior arsitektur otodidak itu. Jadi aku nggak pernah tahu seperti apa. Mikirin V-design aja aku nggak tahu berapa standarnya waktu itu. Pokoknya se-raw itu aku ngerasa nol lagi. Dari apa yang udah aku achieve sama ini tuh aku rasa nothing. Aku start from zero lagi dan seperti biasa orang yang start zero tuh kan pasti confident level tuh very low gitu pada saat itu. Apalagi dulu aku ngerasa teknik industri UI gitu loh, bukan arsitektur atau bukan apa. Tapi pada satu masa aku pikir-pikir, aku dapat klien, tapi aku dapat klien dulu ya, aku juga bingung. Jujur aja, jadi kadang-kadang aku jadi bingung dapat uang gue Gini, bingung. gue pernah belajar juga. Jadi kita kan dapat klien banyak gitu kan. Ada yang kayak susah banget, iya kan? Orangnya, Tapi perhatiin deh, di satu at the time kita tuh dapat klien yang juga enak banget. Banget, Iya kan? Tuhan. Jadi balance ya. Jadi balance. Jadi maksudnya memang lu kadang-kadang tuh nggak bisa dapat semuanya enak juga, keenakan banget. Gitu kali Tuhan mikirnya. Iya kan? Asli. Kalau nggak susah kita nggak belajar kan. Nah, itu. Jadi iya. memang Pernah. harus mendapatkan challenge di setiap klien itu beda-beda Iya, karena iya. naik kelasnya beda-beda juga. Iya. Waktu itu pernah kita dapat klien dia tuh kan kalau aku sebenarnya
lihat kliennya sih, Mbak Mira kayak looknya nice gitu ya, aku mau ambil deh. Kalau dari awal udah kelihatan dulu, gue nggak mau deh gitu kan. Depend on the money. Kalau misalkan berapa untung gue ambil gitu. Terus kalau ya so ya kita lihat dulu dong kliennya gitu. Kliennya begini, terus look nice pertamanya. Abis itu very small budget, very small, tapi kan kita mau bantu ya kan ceritanya. Ada kan kadang-kadang kita nggak usah pikirin begitu-gitu banget kita lihat oke lah kita bantu gitu. Cuma nggak apa-apa aku bilang gitu kan, mungkin kita bisa sisihkan lah dari situ. Kayaknya orangnya nice banget. Terus ya Tuhan ampun, udah dimaki-maki mulu dia tuh kayak asli. Tapi tiba-tiba dapat satu klien nggak pakai neko-neko, mungkin budgetnya mungkin 200 kali lipat dari budgetnya gitu. Nggak pakai ngomong, nggak pakai apa, full payment before itu full selesai. payment. Jadi gue bilang ya nggak apa-apa kali, itu buat belajar. Itulah hadiahnya. Ya hadiahnya. Belajarnya, pembelajarannya adalah jangan ambil project kecil loh. dan mungkin ya namanya Tuhan ngasih rezeki itu kan berurutan ya. Kalau lo nggak ngelewatin sabar urutan enggak pertama, gitu ya kan. jadi urutan berikutnya nggak dapet. Atau mungkin dikasih yang besar itu dengan segala kenikmatannya itu karena kita udah dikasih dulu nih yang susah nih, bisa nggak lewatin ini nih. Bisa jadi. Kalau lo udah sabar ya udah gue kasih deh yang ini. Tapi dia sabar loh bener. Kalau aku nggak sabar. Tapi ya ada ya usaha suami istri gitu ya. Karena dia tahu, jadi kalau misalnya untuk maju kemana istrinya maju. Oh iya ya tahu tuh. Kalau ada urusan apa suaminya yang maju. Tahu. Jadi tergantung kompetensi masing-masing. Justru makin karena mereka udah tahu luar dalamnya, jadi udah paham siapa yang harus mengganti siapa. Kalau bapak-bapak menengah ke atas aku. Ya kan? Ya kayak gue sama ibu-ibu semua ibu-ibu, iya. Ibu-ibu lengkap dengan para pembantu rumah tangga. Mau foto kan mantan aktor ya kan? Masih dikejar-kejar bahagia banget, bahagia banget itu mbak-mbak di dalam rumah tangga seorang yang lumayan punya jabatan itu matters loh. Seperti yang film-film aku pernah lihat film apa, para ART itu menjadi kayak sangat close to the owner. Jadi omongannya dia itu sangat didengarkan. Sangat didengerin banget karena mungkin kan suaminya atau apa, kan mungkin keluar kota atau apa, jadi ibu yang pegang charge. Ibu tinggal bilang, Bu, pakai dia aja. Iya bener. Atau gini misalkan, Bu tadi Pak Ren kesini loh. Ya ampun, baik banget. Besoknya ibunya makin baik lagi. Besoknya langsung tambah job lagi. Bikin kamar yang ini sekalian. Terus bayangin nama. Kapan invoice? Nanya malah. Kalau dia, jadi gini udah panjang-panjang. Jadi gini, ntar aku kasih advice ya Bu ya. Nggak apa-apa Mas Ren. Sekalian yang nggak apa-apa ya Bu, katanya nggak apa-apa banget Mas Ren. Gitu aman. Ya anyway kan, tapi karena begitu banyak dinamika dalam art ini, kayaknya membuat kita jadi awet muda juga di dunia ini, menurut aku. Bener banget. Ya. Soalnya tuh kan banyak ya teman-teman dari bidang bidang kalau reunian deh, Mbak Mira reunian coba ketemu. Di bidang industri kreatif ini pasti lebih awet muda. I don't know. Iya kan? Karena ini ya, karena chemistry, kemudian orang-orang yang bergerak di bidang ini kan auranya menurut gue sih positif satu aja. Cakep-cakep itu pasti. Itu aja udah sangat indah aku lihatnya. Maksudnya anggaplah mungkin aku visual banget juga sih. Mungkin aku misalnya aku anggaplah kesini ngeliat kayak gini aja udah seneng. Ya kan, terus kalau kayak kita lagi ada acara interior, lagi ada atau apa, anggap ya kayak bunganya juga indah. Terus orang-orang datang dengan segala macam stylenya dia, gitu ya, semua dengan stylenya dia. Itu menurut aku semua cakep. Dan itu yang bikin happy. Kuncinya itu kerja di dunia industri seperti ini tuh mungkin lebih bahagianya lebih banyak dibanding di industri yang kaku dan lain-lain. Kalau di kita kan lo ketemu orang, lo bisa dapat network ibarat yang gini, banyak. dokter juga ketemu orang tapi orang sakit gitu loh. Susah duluan dia kan antara sedih, kasihan gitu kan. Ya kalau di kita kan bergerak tanpa juga. ini ya, tanpa bermaksud apa-apa. Iya. Dan kita kalau di sini kan selalu berganti-ganti kan. Mungkin
ketemu dengan ini berbeda projectnya, desainnya berbeda. Ketemu dengan klien berikutnya berbeda juga, lagi. ya. Gitu. Jadi nggak itu Terus kayak nggak klien monoton pun juga, jadinya. I don't know why ya, klien itu mungkin udah pusing juga dengan hidup dia ya kan, makanya dia hire kita ya kan. Supaya buat menjadi hidup lebih gampang, lebih tenang Iya, gitu terus kan. dia, aku kan pasti lah waktu tahun berapa aku mengerjakan yang dunia politik. Terserah dia politik mau berantem kayak gitu, kita datang kita buat senang-senang kan. Jadi telepon sini dengan dunia persaingan mereka kan macam-macam. Pas ketemu kita, hai gitu kan. Iya, Kita kasih lihat yang berubah. indah-indah atau apa, ngobrolin juga yang ringan-ringan Benar, aja. benar. Mereka curhat tuh satu lagi aku jaga rahasia klien. Iya, iya. Aku keep secret of the client. Insya Allah amanah lah, ibaratnya benar-benar yang aku jaga banget, nggak aku akan buka sama siapapun about one client of another. Jadi dia cerita macam-macam sih ini sih itu sih ini sih itu. Berhentinya di kita biasanya begitu ya, karena dari situ kita justru belajar sih dari pengalaman mereka, dari ya tadi kekurangan-kekurangan mereka ya nggak sih. Ya, dengan ketemu banyak orang itu kan banyak cerita, banyak ilmu yang kita dapat jadinya. Iya, bahwa benar. ternyata semua orang itu punya problemnya masing-masing, belum tentu juga di kita susah, di dia gampang Di dia, tidak juga. benar, kayak benar. gitu loh. Bahkan kalau dari sejarahnya tadi itu mereka sebelum masuk di dunia interior pun tuh networknya udah banyak gitu. Justru itu yang memperkuat dan mempermudah menemukan orang satu dengan yang lain Iya. gitu. Cuma pada saat itu aku yang network aku tuh kebetulan karena udah kenal lama, kan udah kenal lama sama aku mau Apalagi almost udah 10 years 10 gitu. tahun kan di Iya. dunia yang sebelum masuk ke Iya. dunia Jadi kan kalau kita bisnis. meeting dulu kan kalau capital market itu kan aku meeting kan pasti lunch meeting kan, dia ketawa-ketawa gitu kan. minimal dia udah kenal karakter Iya, ini. iya. Udah trusted lah. Jadi gue kan terus aku akhirnya hire beberapa arsitek. Temen aku di 8 juga, di arsitek UI juga gabung sama aku gitu kan, kita hire. Partner juga banyak. Pada saat itu aku pikir kita kayaknya lebih banyakin partner. Kalau aku taruh arsitek in-house, cost operational tinggi banget. Pokoknya pelajaran demi pelajaran dapat ya gitu ya. Kan Itu pernah tadi dong ya, Mas Ren ada iya, nggak ada iya. project tuh pasti ada. Iya. Ada Ada masanya mungkin after covid gitu Yes, kan. yes. Tapi kita mau pecat orang kasihan, itu dilema banget. Iya. Tapi kita kalau kita nggak pecat itu akan kita, Memberatkan terus kita. tapi dia nanti punya anak, itu semua complicated menurut aku menjadi sesuatu yang termasuk salah satu bentuk susah lah menurut Iya, aku gitu. betul. Karena kan dia punya keluarga, dia Iya. punya anak, dia punya apa. Kalau kita pecat bagaimana? Kalau kita taruh Panjang ya. Pertimbangannya banyak. Panjang. iya, terus tapi until what time I'm so sorry gitu, kita Yeah. nggak bisa gitu. Akhirnya pada saat itu kita mungkin punya arsitek in-house mungkin cuma satu yang gambar-gambar kerja gitu atau apa, tapi kita partner. Jadi kalau misalkan kita dapat project, tapi partner kita kan udah itu aja ya. Selama hampir 15 tahun tuh itu aja sih. Jadi kita alihin aja bentuknya gitu. Lebih mahal pasti daripada aku kayak misalkan pay every month gitu. Dia lebih mahal sekitar hampir 2 kali lipat, mungkin 3 kali lipat nggak apa-apa. Tapi Tapi udah projectnya pasti in ya, Iya. inside that Iya. project udah ada budgetnya gitu loh. Yes, daripada kalau misalnya iya. belum ada budgetnya ya. Ternyata setelah itu pada saat dia diperlakukan sebagai partner lebih menyenangkan, Lebih produktif lebih juga. produktif, Yes. lebih cepat, Profesional juga lebih biasanya. profesional, pekerjaan lebih cepet, nggak lama-lama. Kadang-kadang kalau aku lihat kalau aku ke kantor, dia nonton bola gitu ya. Terus kapan gue selesainya ini gambar kerja gue. Tapi kan mau nolak, mau misalkan Iya. ngomel tuh udah negatif aja. Kayak kalau any kind bentuk ngomel aku udah hindarin banget semua. Karena itu drain kita kan. Iya, Kayak akan capek sendiri. capek, nggak ada gunanya. Karena Jadi nggak akan mempercepat apapun juga. nggak akan bercepat. Memperlambat iya. Suasana jadi nggak enak. Apa semuanya itu jadi anything that negatif kita udah cut semua. Anything mau dari kata-kata, dari perlakuan, semua happy aja gitu. Itu matters banget bagi keseharian kita yang sudah menjelang tua. Asik. Jadi ya kan menjelang tua nih gitu Nah, kan. kalau menjelang tua ini biasanya rencana kedepannya nih ya, kan biasa interior arsitek Iya. nggak pernah ada pensiunnya. Tapi dari Mas Rene dan Mbak Fitria sendiri planning kedepannya ada? Aku udah balik Sama. lagi karena aku kan tipikalnya mencari benchmark. Aku udah cari tuh Pak Hidayat, ya kan Hadi Prana, mungkin Jadi kalau role model ya? Iya, Steve Lium kan, atau apa kan aku udah kenal juga tuh sama Steve Lium, udah meet in person gitu kan. Aku udah talking, udah ngobrol segala macem.
Dia kan udah tua kan, 66 atau 67, almost to 70. Jadi aku pikir di dunia ini balik lagi nggak ada pensiunnya kan selama Tuhan masih kesehatan dan lain-lain. Makanya akhirnya aku pikir regeneration to my children. Anaknya udah diarahkan ke sana. Udah diarahkan banget, udah Jangan accepted salah. pokoknya. Nah, aku pilihnya anak-anak tuh ke desain di apa namanya? Raffles Institute di Singapura. Oh, berarti mereka lagi kuliah nih. Lagi mau kuliah. Baru mau Dia kuliah. sekarang Lagi mau masih kuliah. college. Jadi junior college sekarang mereka belajar learn bisnis lah, basicnya bisnis seperti apa, jangan sampai kecebur lagi gitu ya, kayak orang tuanya. Terus habis itu langsung going into design. Pas kemarin aku lihat nggak kayak di UI, Mas Ren gitu kan. Kalau aku di UI kan ya aku nggak salahin juga kan, itu kan dosen-dosen juga dosen konservatif udah lama, pasti kan starting dari matematika dasar, fisika dasar ada di arsitek UI tuh, fisika dasar, ada banget. kimia. Menurut aku anak generasi sekarang nggak perlu kayak gitu-gitu lagi kalau nggak into that. Jadi mereka Lebih langsung efektif aja gitu. mereka ya, yang langsung belajar belajar apa yang desain. mereka perlukan. langsung to the point. Jadi langsung just only 3 years ya, maybe 3 tahun. 3 tahun. Tapi aku pilih yang ada affiliation di Jakarta ini biar mungkin sedikit-sedikit udah work lah sama kita. Materials kan banyak, kita udah kenal juga sama gitu. Akhirnya aku bilang regeneration basicnya ini adalah bisnis, aku bilang. Jadi tapi bisnisnya di art business, dan mereka tetap doing business, networking apa segala macam ya. Jadi regeneration sih mungkin itu harapannya ya. Harapannya ini jadi sebenarnya kayak akan- Adi Prana ya aku pelajari, mungkin dia kan nggak into ya, dia kayak hire profesional ya. Enggak, pertamanya itu itu kan. justru dia yang pionirnya. Justru itulah generasi yang ada di Adi Prana mungkin ya. Ke bawah. Gitu. Oh iya, ada cucunya Iya. segala ya. Oh iya. Jadi rencananya nih kalau bisa sampai ke sana ya. Iya, minimal buat gambar-gambar kerja aku nggak usah hire. Anaknya dulu ada Anaknya gitu ya. Nah, aku bilang Supaya berpengalaman iya, juga katanya terus dulu aku ya. biasa lah ya. Ntar kamu kan going a lot of holiday, vacation, lihat-lihat building, atau you come back, aku bilang gitu. Terus kalau unit kan pasti kalau dia di kuliah itu kan teman-temannya sama kan, minimal yang karena aku tahu diriku kayak apa, perlu kayak preferensi gitu loh. Preferensi, Jadi aku dari ngerasa, mana yang tahu gitu, karena maknya tahu banget ya. Karena kayaknya kita itu dikasih Tuhan tuh kayak ilmu eksak gitu loh Mas Ren. Iya pasti. Ilmu eksak, jadi kalau matematika itu nggak terbantahkan. aku kan, banget, gitu. tapi aku married sama yang nggak suka matematika. Ada yang another my kid tuh kayak dia juga ada. Bagus lah ya satu-satu berarti deh. Combine. Anaknya berapa Combine. sekarang? 2. 3. Oh 3. Yang kembar sama Kembar, ada dua. satu lagi. Ada perempuan umur hampir 10 tahun. Yang Hampir kecil. yang kecil. Kecil. Oh, Itu dia udah gitu. jelas, dia mau jadi interior designer, dia jelas. Ya template-nya sama-sama kayak baik di akademik itu sama, tapi kan akademik itu nggak bisa ngandelin akademik doang, banyak hal Harus kayak gitu. Ya, Yang faktor luarnya banyak Ya banget. makanya kan faktor sekarang X. kan bukan IQ aja tapi EQ juga Iya, harus sosial kuat juga, gitu. ya. Sama Gitu. itu. Terus kalau di dalam dunia desain nggak bisa siapa yang lebih baik, siapa yang lebih nggak baik. Iya, gitu. soalnya beda-beda Karena kan kan desain karakternya. itu kan jadi kita Berbeda-beda. dia menjadi manusia seutuhnya karena punya So, beda. taste yang beda. Iya benar-benar banget. Jadi di antara anak aku itu nggak ada comparison jadinya. Mereka juga tumbuh dengan terserah dia, yang satu kan gondrong, maunya. Yang Bebas satu lah ya. nggak mau gondrong sama sekali. Yang satu very teratur banget. Yang satu ala kadarnya. Ya udahlah ya ini pembagian genetik yang secara merata. Iya. Yang ini Tuhan yang harus kasih. 1 tambah 1 sama dengan 2. Yang ini besok-besok bisa nggak ngitungnya? Gitu. Besok-besok bisa nggak? Besok aja ngitungnya? ya. Nggak usah tapi jangan sekarang. tapi ya obrolan kita ini serunya karena apa? Karena kita ngobrol sama orang yang berkecimpung di dunia interior, tapi bukan ngomongin project ya, lebih ke psikologisnya. Iya kan? Kita learn about human ya lebih banyak. Iya benar. Ngobrolin soal desain di sini karena justru menurutku yang menarik karena itu karena biasanya di company design itu kan kadang kita ngomongin desain doang padahal faktor luarnya tuh banyak Banyak banget. Soal banget. network, soal people, Iya, iya. soal how to handle clients yang tadi kan kita udah obrolin ya semuanya. Jadi daging semua sih apa yang kita obrolin. Karena actually what is hardship that I found itu adalah people. Ya. Iya benar. Really,
people, aku sampai confused how to have one team yang really into our company soulmate gitu. Itu nggak gampang. Cuman ada satu waktu itu ya, tapi itu juga pun itu akhirnya pun dia di the end of-nya dia. In the end-nya pun dia akhirnya cut my client gitu. Tapi disappointed dia pasti karena udah feel banget. Tapi kalau punya one solid team itu, I think senang. It's a wonderful. Yeah. Jadi very blessing kalau ada satu. Kadang-kadang aku kayak meeting misalkan Mbak Mira, gitu kan aku tanya, Mbak Mira punya anak berapa gitu kan. Terus aku misalkan ketemu Alex Bayu gitu kan, aku tanya gitu. Terus Pak Semi atau aku suka liatin. Karena untuk punya one team yang kayak mau achieving the greatness gitu kan, pengennya maju ya gitu dari ini itu nggak easy. Jadi one hardship yang aku rasa itu about teamworknya gitu. Itu my dream lah yang belum tercapai. Dan itu juga nggak bisa stay lama, belum tentu bisa stay lama. Jadi kadang-kadang ada masa dimana kita tuh punya great team kita ngerasa waduh ini enak banget nih tim gue yang ini, kan? Tapi ada masa gila ini miserable banget gitu loh. Karena kan jadi itu aku juga tahu, aku tahu mereka kan being pay ya, tapi kan kita sebenarnya maunya jangan begitu gitu kan, karena kan kita pasti akan a lot of, kalau company dapat profit banyak juga pasti akan come to them juga gitu kan, maunya begitu. Tapi kadang-kadang ada yang udah kita kasih a lot of kayak privilege, ternyata dia nggak begitu, atau ya kita nggak kasih privilege malah dia begitu. One kita kasih privilege dia jadi begitu. Jangan sedih, itu semua ya? Semuanya kan mengalami itu ya. Dan mengalami. Karena pada dasarnya mereka juga pengen seperti kita kan. Dia harus punya tim juga sendiri gitu ya. Ya emang gimana kita mau maintain itu dengan baik aja. Makanya kayak Mas Ren, Mbak Mira misalnya collaboration itu kan blessing ya. Menurut aku, kalau punya one friend, kalau aku kan grateful karena ini husband. Kan? Tapi sometimes kan ada pengen punya another partner yang lain, yang collaboration. Makanya sekarang aku lebih enak sama collaboration with my friends di interior designer. Kayak misalnya dia lagi nggak ada project, gemgo dong gitu kan, terus kita discuss about idea and everything. Itu menurut aku itu, tapi mungkin nggak bisa solid forever kan, karena pada saatnya kan harus dia sendiri juga. Sama ya, kita masih ada dream untuk kerjain ya yang di luar negeri sana, kayaknya masih banyak yang belum di Indonesia ya. Iya benar. Jadi aku kayak masih pengen kayak begitu gitu loh. Tapi timnya harus solid. Aku perhatiin yang di luar negeri kayak quite solid juga sih itu tim mereka. Aku kadang-kadang aku sampai buka ya itu YouTube Zaha Hadid itu kan banyak banget ya people-nya. How they maintain ini orang bekerja sampai mau tercipta that building yang bagus banget gitu. How the leader itu bisa kayak gituin anak-anak buah dia bekerja sendiri. Dia sistemnya udah jalan ya, sama aja dengan korporasi besar yang udah jalan di bidang industri lain. Itu ya aku masih pelajarin sih. Kemarin aku lihat di YouTube ada arsitek, dia tuh datang ke kantor-kantor para itu loh Mbak Mira. Apa namanya tuh aku lupa ya. Itu dia kayak going to one company di luar negeri sana, Eropa gitu, one company. Jadi ngerjain project-projectnya di luar negeri sana. Dia datang, dia punya berapa banyak gitu, buildingnya juga besar gitu. Aku paham kalau karena project banyak pasti kan bisa bikin building gitu, tapi how they collaborate each other, how the leader sih yang paling, how the leader itu checking every itu sampai the building itu nggak ada mistake at all kayak gitu. Padahal kan kadang-kadang ada mistake aja gitu kan. Kalau di itu sih yang aku di Indonesia belum ada deh kayaknya. Ada sih. Ada ya? Ada sih. Udah pasti ada sih, cuman memang karena sibuknya jadi mungkin bisa jadi nggak terekspos dan iya kali ya. Atau maksudnya nggak masuk radar, tapi sih ada sih. Apalagi dunia yang kayak gitu. Ya ini industri ini kan luas banget, gede banget ya. Mungkin belum sampai kita menemukan mereka yang memang sudah di luar ini ya. Gitu. Maksudnya ya ada, cuman emang nggak terekspos seperti yang kayak tadi di luar negeri itu.
Iya. Dia project-projectnya sih pasti luar negeri waktu yang aku lihat ya. Jadi lot of employee dia tuh datang ya pasti kayak creative agency kayak gitu kan. Kita kan namanya creative agency kan. Datang with their style gitu, terus dia just duduk terus collaboration ngobrol-ngobrol gitu. Ya project-project mereka ada di Dubai apa segala macam, memang worldwide. Tapi kalau anak muda sekarang mungkin more than di Indonesia maksud aku gitu. Karena industri di Indonesia ini kan waktu itu yang aku pernah diundang sama Vinoti tuh bareng Pak Kosmas, terus Pak Yuryantar, dan lain-lain gitu kan. Talking about itu tuh tentang interior designer industri in Indonesia. Kok nggak ada wadahnya ya? Menteri kreatifnya gitu loh, mereka nggak into this, padahal this industry interior designer ini sebenarnya more profitable dan yang industri kreatif yang kemarin-kemarin UMKM sih emang oke. Tapi kalau dia bisa mengkolaborate, emang kalau kayak Kemilan, Salone itu kan kayaknya swasta ya. Sebenarnya gini, semua profesi itu ada asosiasinya. Jadi kayak arsitek ada IAI, interior ada Himpunan Desainer Interior Indonesia. Nah itu mereka juga terafiliate dengan interior designer se-Asia Pasifik, kayak gitu. Jadi sebenarnya kalau kita mau lebih tahu banyak dan mau berkolaborasi, mereka tuh open banget. Jadi kita yang datengin. Kadang-kadang kan asosiasi kan memang stay di tempat, ya kan. Kitanya yang memang harus cari tahu. Dan mereka open banget sih. Aku punya teman, dia itu punya arsitektur firm. Kebetulan memang keluarga dia punya University Gunadarma. Jadi dia bikin workshop itu Gunadarma with apa ya? Aku lupa gitu. Sama dia datengin kayak Korea, dari sekolah Korea untuk bikin workshop sama-sama. Tapi kan dia yang bikin gitu loh. Dia cuma part of small aja. Gunadarma collaboration sama siapa? Gitu aku lupa. Terus satu lagi orang Koreanya ada Unpar, Gunadarma sama Ulsul apa gitu dari Korean itu bikin workshop arsitektur tapi terus pas aku ngobrol-ngobrol sama dia, si arsitektur dia juga nggak begitu know banget tentang dunia interior. Cuma sekilas-sekilas doang dia tahu, cuma siapa-siapa sekilas, tapi dia lebih ke arsitektur. Jadi kalau kita nih, kalau kayak di sini kan udah kenal banget lah arsitek interior itu udah agak blend. Ternyata ada dunia lain gitu yang memang arsitek doang gitu loh. Bener-bener arsitek doang gitu yang nggak kenal orang interior juga. Jangan salah, segede ini ya. Itu circle-nya tuh ada yang circle sini, circle sini, circle sini, nggak tahu circle situ. Jadi saking gedenya. Saking besar tapi pecah gitu ya. Kadang biasanya di kita di arsitek juga gitu. Kita ya udah fokus di the building doang. Sehingga nanti kalau misalnya need lighting designer, kita panggil lighting designer. Kita need interior designer. Tapi gue malah lebih seneng sebenarnya kayak gitu. Jadinya lebih terspesialisasi. Iya, bisa. Justru makin profesional kan makin punya value ya. Jadi bergen ini ya, jadi kita nggak kayak palu gada gitu loh. Nggak semuanya bisa gitu ya. Apa lu mau gue bisa. Ya lo aja yang ngerti sendiri. Tapi sekarang udah banyak sih ya. Kayak lighting designer tuh banyak. Iya, udah. Karena Komara. Iya, gitu karena kan. makin spesial, orang lama makin spesial menspesialisasi diri itu akhirnya orang jadi tahu lo punya value ini, akhirnya kita hire lo karena ininya doang gitu. Jadi bagus juga sih. Jadi kerjaan kita nggak banyak, nilainya tapi tinggi tetap. Iya. Terus kan bisa collaboration jadinya. Iya. Kayaknya kalau nggak kolaborasi susah sih. Ini agak susah ya. Iya. Kolaborasi. Makanya kita ada ini. Makanya kita ada bendahap ini. Iya, makanya ini kreatif untuk berkolaborasi. Benar. Kapan kita bikin something ya. Kita tapi sering banget bikin. Ada banyak tuh kan desainer baru tuh lighting designer. Jadi kita kenal ini lighting designer. Nah kalau aku tuh aja Fahri Komara, terus gitu ya siapa? Ratna ya. Ada Ratna namanya Ratna. Oh iya, tahu pernah. Itu pernah ada. Ya. Gue nggak tahu. Iya. Enggak, soalnya memang lebih intens ke interior. Iya, pasti karena kan interior lightingnya di dalam ya. Kalau architecture kan lightingnya dari luar ya. Makanya kita lebih bermain di matahari. Cahaya matahari. Semua natural ya kalau lo ya. Natural light.
Makanya Betul kalau aja. ada acara kita seringnya outdoor ya, Bir. Di balik komplek. Karena interior designer harus pakai AC dingin, wangi gitu ya. Kalau arsitek ya udahlah kita outdoor aja. Lebih bermain kepada alam. Ini seru banget sih obrolan ini ya. Kita dapat semua dari karena kita biasanya setiap yang kita undang tuh punya Insight masing-masing. Dan sekarang kita dapat insight yang banyak banget dari point of view suami istri, Bermacam-macam. iya gitu. Jadi thank you banget buat bisa sharing di sini hari ini. Thank you. Mbak. Senang banget. Senang banget. Fitria, Makasih banyak. Rini. Dan nggak kapok. Mudah-mudahan untuk kalau kita mudah-mudahan ada kolaborasi nanti di Benda Iya. Design Hub ya. Kita buat acara apa? Yes. Atau apa gitu ya. Thank you so much Mas Rene, Mbak Fitria atas sharingnya. Teman-teman nanti kita sambung lagi di episode berikutnya. Bye. Kalian tuh pergi ya tanggal 18 kita tuh mau ada